Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bicara bersama ya untuk pengkajian psikososial lansia. Outline kita hari ini yaitu pengantarnya atau pendahuluannya, kemudian etiologi masalah psikososial pada lansia. Jadi apa saja sih yang menyebabkan munculnya masalah psikososial pada lansia? Kemudian manfaat pengkajian ini apa? Dan jenis-jenis pengkajian psikososial pada lansia ini apa saja ya. Ini kalau teman-teman belajar tentang psikologi, kira-kira sama nggak sih psikologi dengan sosial sama nggak sih? Kalau teman-teman belajar nanti membaca tentang ilmu psikologi, di sini bisa dibedakan antara jadi psikologi ilmu tentang perilaku ya. Jadi semua yang berhubungan dengan perilaku manusia itu ada dalam ilmu psikologi ya, psycho gitu. Di sini ada kognitif ya, proses berpikir, ada emosi, ada perilaku, semuanya ya. Ada sosial, yang lain adalah masalah-masalah yang muncul di sana ya, psikologi. Jadi kalau kita bilang psikososial, sosial itu bagian dari psikologi karena dia perilaku bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain ya. Kalau psikologi pada diri seseorang, tapi kalau sudah ngomong psikososial, kalau sosial berarti bagaimana dia berinteraksi dengan lebih dari satu orang ya. Di sini belajar tentang emosi, perilaku ya, juga tentang relationship. Jadi kita bayangkan nanti apa saja yang dihadapi oleh lansia. Nah, ini yang tadi saya bilang apa saja sih yang menyebabkan masalah psikososial pada lansia. Jadi di sini ada 14I atau I ya, geriatric giant itu ada, kalau teman-teman sebelumnya sudah belajar macam-macam, ada immobility, instability, inkontinensia, ya, ada gangguan intelektual, ada infeksi, gangguan panca indera dan lain sebagainya, ada impaksi, isolasi dan lain sebagainya. Ini adalah berbagai macam kondisi atau masalah pada lansia yang menyebabkan masalah psikososial gitu ya. Jadi walaupun dia fisik, nanti dia juga berdampak pada masalah psikososial juga ya. Kalau kita lihat bagaimana lansia, misalnya lansia yang stroke gitu, nggak jalan, dia bisa berdampak ya merasa HDR ya, depresi, marah-marah. Jadi semua itu satu kesatuan. Seperti yang kita pelajari ada holistik, jadi kita melihat satu kondisi itu dari berbagai macam sisi ya. Salah satunya adalah psikososial yang tidak bisa dipisahkan dari masalah fisik juga di sana. Kemudian kalau kita mengkaji, nanti teman-teman akan belajar banyak sekali instrumen ya. Apa sih manfaat pengkajian? Yang pertama adalah sebagai baseline data, artinya data dasar awal kita, kondisi saat ini tuh lansia ada di mana. Ya, bisa juga lansia dan keluarganya, kalau nanti terkait dengan keluarganya juga. Ya. Kemudian misalnya nanti teman-teman belajar ada skor depresi misalnya, atau skor kognitifnya 10, berarti kondisi saat ini dia ada di posisi 10, namanya baseline data. Ya, dengan maksudnya masalah di bagian item bla 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 misalnya. Kemudian ini baseline data ini berguna untuk penentuan tujuan dan kriteria hasil. Misalnya kondisi emosi sekarang skornya misalnya 10 gitu ya. Nah, untuk menentukan tujuannya, nah saya mau naikkan menjadi berapa nih yang mungkin pada lansia. Jadi kita harus tahu dulu dong data dasarnya berapa, nanti baru kita rubah, kita modifikasi mau menjadi berapa nih setelah intervensi ya, nanti yang dengan kriteria SMART yang pernah kita pelajari bersama. Kemudian pengkajian data kita itu, yang pengkajian awal itu juga mempertimbangkan untuk menjadi pertimbangan bagaimana intervensi keperawatan yang diberikan pada lansia. Ya, ternyata lansianya ada masalah kognitif nih. Nah, kita bagaimana menyesuaikan intervensi kita dengan kondisi yang ada pada lansia saat ini. Nggak mungkin diberi yang muluk-muluk atau apa. Ya, jadi sangat berguna untuk penentuan atau pertimbangan intervensi. Ya, ingat ya, ada 3 ini berlaku juga untuk kondisi-kondisi yang lain ya.
di baseline datanya juga mencakup ya untuk menentukan diagnosa. Ya, saya tambahkan nanti menentukan diagnosa keperawatan yang muncul di sana. Ya, kemudian juga baseline datanya juga untuk evaluasi juga. Ini kita mulai pengkajian ya. Untuk pengkajian penampilan itu kita juga lihat dari walaupun kita lihat psikososial, tapi kita juga lihat dari penampilan umum, bagaimana penampilan fisiknya, ya, pakaiannya, ya, serasi atau tidak, kemudian ada bau badan atau tidak, ya, misalnya pasien atau lansia tidak pernah mandi gitu ya, mungkin sering lihat ya, mungkin di pinggir jalan itu juga bisa juga itu terkait dengan kondisi psikososial, lansia nggak mau mandi ya. Kemudian postur tubuh juga bisa mempengaruhi ya, jadi bungkuk, mungkin pengaruh ke HDR yang lainnya. Kemudian koordinasi gerak, ya, ekspresi muka. Ini juga penampilan umum yang kita juga kaji untuk melihat mungkin akan berkaitan dengan kondisi psikososial pada lansia. Pengkajian kesadaran nanti kalau teman-teman, jadi kalau kita bicara gerontik atau geriatri itu ada beberapa setting ya yang kita lihat lansia. Pertama ada di setting rumah sakit ya. Kalau teman-teman tahu ada bangsal geriatri, berarti itu adalah ruang khusus untuk klien-klien yang lansia. Kalau di Semarang ada di Karyadi ya. Kemudian ada juga di setting komunitas di rumah ya, rumah sendiri atau di setting nursing home atau panti breda ya. Jadi mungkin kalau misalnya kesadaran juga nanti lihat ya, mungkin kalau misalnya dia di geriatri juga dipertimbangkan juga. Tidak di geriatri sini di rumah juga mungkin dilihat kesadarannya itu apakah ada pengaruh dari medikasi atau tidak ya. Karena bisa juga pasien-pasien itu karena pengaruh medikasi jadi lebih banyak tidur gitu ya. Kemudian ada gangguan afeksi atau tidak ya, nanti kita lihat lebih dalam apakah ada gangguan afeksi atau tidak. Kemudian kondisi-kondisi patologik lainnya ya, yang mempengaruhi kesadaran. Seperti kalau misalnya dia stroke ya, ada pasien stroke yang tidak sadar dan lain sebagainya. Untuk pengkajian tingkat kesadaran apa yang kita observasi, pertama tingkat kesadaran. Sudah belajar kan skor GCS dulu waktu di keperawatan kritis atau di medical bedah? Ya, itu juga digunakan juga pada lansia. Ya, kita lihat tingkat kesadarannya. Kemudian kita lihat fluktuasi tingkat kesadarannya itu ada atau tidak, ya. Skornya GCS sampai 15 atau ya. Nanti dilihat itu apakah ada fluktuasi atau sama terus ya tingkat kesadarannya. Kemudian faktor fisiknya kita lihat yang pengaruh kesadaran tadi kita lihat ya pengaruh medikasi, patologi dan lain sebagainya. Faktor psikososial, apakah ada cemas, ada depresi atau gangguan tidur. Juga pengkajian fungsi afek. Kalau di sini afeksi, di sini konteksnya adalah perasaan dan emosi. Di keluarga juga sih tentang perasaan dan emosi, tapi di sini fungsi afektif pada lansia lebih ke perasaan dan emosi ya. Di sini mengkaji arti dari suatu kejadian bagi lansia ya. Misalnya ada suatu kejadian nih. Nah, kemudian kita lihat nih bagaimana nih kedalaman dan lamanya afek yang ditampilkan, bagaimana emosinya, bagaimana perasaannya dari suatu kejadian itu. Kemudian ekspresi emosi dipengaruhi budaya dan karakteristik seseorang ya. Ada juga yang memang dia itu mana masing-masing kan beda-beda ya. Kalau misalnya budaya orang Jawa katanya bilang, "Oh enggak," padahal nantinya ada sesuatu, ya kan gitu kan. Padahal dia jengkel, tapi enggak disampaikan gitu kan, berundel di belakang gitu kan, enggak berani marah-marah depan orang. Itu juga dipengaruhi oleh budaya dan karakteristik seseorang. Ada yang orang enggak terpengaruh budaya juga seperti itu juga, ya. Kemudian fungsi afektif juga dilihat dari respon nonverbal ya. Kita tahu nonverbal adalah misalnya ekspresi mukanya ya, kemudian menangis misalnya dan lain sebagainya.
Kemudian kalau nanti kita interview dengan lansia, ya gunakan istilah-istilah yang dimengerti oleh lansia. Nanti kita akan coba lihat dalam beberapa instrumen kita gunakan bahasa-bahasa atau kondisi-kondisi yang dipahami oleh lansia. Ya, kalau untuk perasaan dapat diawali dengan pertanyaan gimana kabarnya hari ini, Mbak, gitu kan? Ya, kalau mengkaji dengan lansia atau mengkaji dengan seseorang tentang perasaan, jangan gunakan dengan pertanyaan tertutup ya, close-ended question misalnya, hari ini senang atau enggak Mbak? Jawabnya ya senang atau enggak gitu. Kalau misalnya bagaimana hari ini kan dia bisa menjawab saya sedih, saya sedang senang, saya sedang. Itu terserah dengan lansia. Nanti bisa diperdalam lebih lanjut. Senangnya seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya lansia bilang biasa, nah itu dikaji lagi. Biasa aja Mbak. Biasanya gimana? Kalau mungkin dia biasanya sehari-hari sedih, biasanya sehari-hari seneng gitu kan, harus dikaji lebih dalam seperti itu. Nah, kemudian teman-teman pada fungsi afektif di sini ada afek ekspresi ya, tidak serasi misalnya ada respon emosional yang tidak sesuai dengan pikiran atau pembicaraan, ya kan? Jadi misalnya ada kondisi tertentu pada pasien, misalnya pada pasien stroke, misalnya dia terkena di area emosinya, kadang-kadang dia itu mungkin dia seneng tapi yang keluar tuh nangis gitu ya. Apa namanya tidak sesuai atau mungkin seneng tapi cuma datar saja. Jadi itu tidak sesuai antara pemikiran dengan atau yang diomongkan dengan ekspresinya itu tidak sama. Ya. Kemudian afek tumpul ya kita bilang misalnya orang ya datar aja gitu ya, nggak ada fluktuatif emosinya. Kemudian ambivalen. Kalau tadi tidak serasi ya, ini ambivalen ya, perasaannya ada yang berlawanan di sana. Kemudian ada euforia ya, seperti yang tahu ya, kegembiraan yang terlalu berlebihan gitu. Kemudian ada depresi, ada ansietas. Pengkajian yang lain juga kita lihat karakteristik bicara, karena kalau pada kita bilang psikologi juga termasuk dalam bagaimana orang berbicara, ya. Nah, ini kita lihat ya apakah klien dapat menjawab sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Kemudian apakah ada jeda ya bicara normal. Apakah jeda antara bicara normal, lambat atau cepat ya. Kemudian apakah nada suara menunjukkan perusahaan tertentu seperti marah. Tadian ini nada suara termasuk nonverbal ya. Mungkin dia bilang saya itu nggak marah gitu ya, tapi nadanya tinggi ya. Kemudian bermusuhan, sedih atau putus asa itu kita lihat dari nada suara. Kalau saya sendiri mengamati bahwa 80% komunikasi atau pesan itu yang disampaikan 80% dari nonverbalnya, bukan dari isi verbalnya. Nah, kita harus sebagai perawat harus peka ya, ini sebenarnya seperti apa. Bukan berarti berasumsi, tapi kita harus kita peka, kemudian kita validasi lagi apakah seperti itu atau tidak. Kemudian kita lihat suaranya lembut atau orangnya cenderung keras. Apakah ada kesulitan artikulasi ya pada simbah-simbah yang mulai giginya ompong gitu ya, atau mungkin stroke juga mungkin karena merot ya, dia susah untuk artikulasi, kita juga identifikasi di sana. Kemudian apakah kalimat-kalimat yang diucapkan itu koheren ya atau nyambung atau tidak. Apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi karakteristik bicara seperti mulutnya kering, ompong ya, adanya efek medikasi, misalnya ada efek dapat obat tidur kan sedatif kan dia ngomongnya mungkin nggak jelas gitu ya, atau ada pengaruh dari alkohol. Apakah tanda-tanda ada pengulangan kata-kata? Kadang-kadang kalau misalnya lansia itu yang diulang-ulang terus kata-katanya atau kalimatnya juga menjadi fokus kita ya. Kenapa sih dia mengulang-ulang kata-kata itu? Harus digali lebih dalam. Mungkin ada riwayatnya terdahulu yang dia menjadi atau peristiwa tertentu yang dia menjadi mengulang-ulang kalimat itu. Ya, kemudian ada afasia atau tidak? Kesulitan bicara ya. Kemudian apalagi yang kita kaji adalah
Orientasi. Bagaimana pengenalan ya, pengenalan seseorang terhadap sesuatu ya. Kemudian kita kalau misalnya wawancara ya mengkaji orientasi, bagaimana dia mengenali sesuatu kondisi. Pertama, apakah ada orientasi orang, waktu atau tempat ya, kira-kira siapa dia ya, anaknya siapa, nama istri dan sebagainya. Itu bagaimana kita melihat apakah dia masih bagus orientasi orangnya. Kemudian orientasi waktu, ya dia tahu nggak sekarang jam berapa, ya kapan makan, ya hari apa, ini salah bulan apa sekarang ya, itu adalah orientasi waktu. Apakah dia ada orientasi waktu atau tidak ada. Kemudian tempat sekarang ada di mana. Kadang-kadang itu lansia nggak ngerti dia di panti aku nih di mana gitu ya. Di kota mana ya, nama tempatnya apa. Nanti harus ini. Kita kaji dulu apakah dia memahami atau tidak. Ya, nanti kita akan lihat lagi nih dia disorientasi waktu, orang atau tempat atau tidak. Kita juga harus mengkaji perhatian dan konsentrasi ya. Bagaimana tingkah laku ya, kita lihat bagaimana tingkah laku saat wawancara. Misalnya kita segala ngobrol, dia melakukan yang lain, itu kita juga lihat dulu ya. Apakah klien bersemangat dalam menjawab wawancara? Ya kan? Jika tidak menjawab ya atau jawabannya salah, ya dilihat lagi apakah memang dia tidak mampu atau faktor kultural. Ya, misalnya jawab salah nih, nanti ada pertanyaan misalnya, siapa presiden sekarang gitu. Jawabannya misalnya kalau dia tahunya SBY, ya SBY itu bukan berarti karena dia gangguan konsentrasi, tapi memang dia tahunya itu, ya kan. Ya, dan lagi apakah ini memang gangguan kognitif atau tidak, ya. Faktor kultural atau kurang motivasi misalnya. Nanti kita lihat lagi dari jawabannya. Kemudian apakah ada tanda-tanda marah, bermusuhan, ya, sedih atau putus asa? Kita lihat juga. Ke sana kalau misalnya dia tadi nunduk terus, ya, misalnya kan diajak ngomong nggak perhatian, mungkin dia masih banyak pikiran di kepalanya. Jadi diajak ngomong dia tidak memperhatikan. Kemudian di sini ada penilaian ya, kita lihat penilaian mengkaji penilaian klien, apakah klien berpakaian atau berdandan sesuai dengan situasi atau tidak. Apakah klien bisa menilai saya kalau misalnya kondisi seperti ini, saya mencari pertolongannya ke siapa. Dia juga harusnya bisa menilai, oh kalau seperti ini saya ke sini gitu ya. Saya di panti, oh saya misalnya butuh obat, harusnya dia tahu harus kemana dia. Nanti kalau misalnya dia nggak ngerti, nah dia bingung juga. Tapi kalau misalnya dia ngerti sebenarnya beda ya. Kalau misalnya dia ngerti tapi dia nggak melakukan ya, harusnya saya kan bisa minta tolong ke sini gitu ya, ke petugasnya atau ke apa, dia bisa tahu. Ini adalah tahunya ya, tahu bukan melakukan, tapi tahu cara mencari pertolongan. Kemudian kita juga mengkaji memori. Ya, ada memori baru, memori jangka pendek, atau memori jangka panjang. Bisa tahu ya, pernah tahu jangka pendek, jangka panjang. Memori jangka pendek itu yang baru kita kita dapat, kemudian dia bisa mengingat atau tidak. Tadi makan apa ya? Itu memori jangka pendek ya. Oh ini. Tapi kalau memori jangka panjang, pengalaman zaman dulu itu ya, dia bisa mengingat atau tidak ya. Nanti kita akan ada beberapa pengkajian untuk melihat apakah klien kita ada gangguan memori atau tidak. Nanti kita akan baca lebih lanjut ya, ada instrumen-instrumennya yang kita lihat nanti di belakang. Kemudian persepsi. Apa sih persepsi itu? Bagaimana dia mempersepsikan, menginterpretasikan sesuatu ya. Nah, kadang-kadang agak susah pada lansia mengkajinya karena biasanya dia menyembunyikan kalau misalnya ada gangguan persepsi. Kemudian juga akibat isolasi sosial kadang-kadang kita nggak tahu persepsinya bagaimana, jadi dia tidak bisa mengutarakan gitu. Ya, ini juga pengaruh latar belakang. Jadi biasanya di sini memang perawat harus peka ya. Ini sebenarnya bagaimana sih
pemaknaan dia ya, persepsi dia terhadap sesuatu kondisi di sana. Kemudian kalau kita pengkajian psikososial juga terkait dengan kognitif ya, isi pikir dan proses pikir. Ya, apa yang ada di isinya dan bagaimana diolah itu isinya, prosesnya ya. Kalau kita bayangkan otak, ada kayak ada apa namanya? Koordinasi dari neuron-neuron itu ya, dan lain sebagainya, ada prosesnya di sana. Ada temuan-temuan ya antara isi dan proses, ada inkoherensi ya, kemudian ada asosiasi plan longgar, ada waham, delusi. Ya, jadi dia ini tidak ada kesesuaian, betul ya tadi ya, ada ketidaksesuaian antara kondisi dan mana tadi? Antara kondisi isi dengan proses pikir ya. Jadi dia sendiri memproseskan sendiri isi data-data itu yang ada di pikirannya ya, bisa. Ada delusi ya. Kemudian terlalu obsesi ya atau fobia, ini beberapa masalah yang ada di isi dan proses pikir.